Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh luar biasa, sungguh sangat yang istimewa bagi ini Bapak bisa bertemu dengan anak-anakku semua. Kalau Bapak lihat dari wajah-wajahnya ini kelihatannya wajah-wajah bahagia, wajah-wajah yang penuh dengan semangat, wajah-wajah yang penuh dengan motivasi. Pertama, kita harus mengingat betapa Tuhan sangat memperhatikan kita dalam keseharian. Kita harus bersyukur, mensyukuri semua yang telah diberikan Tuhan. Ingat, kita terkadang hanya mengingat sesuatu yang kita minta dalam doa-doa kita. Sehingga dalam beberapa masa, dalam beberapa waktu, kita sering melupakan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih banyak kita terima dari Tuhan tanpa melalui kita memintanya. Kak Wayan, kemarin berdoa untuk bisa bernafas hari ini? Iya, Bapak. Kemarin berdoa, ya Tuhan, saya ingin besok bangun tidur tetap bernafas. Berdoa begitu kemarin, Pak Wayan? Kak Wayan? Tidak, Bapak. Lupa, Bapak. Tidak. Tetapi ketika bangun tidur, Kak Wayan menghirup udara pagi yang luar biasa segarnya. Sejuk luar biasa. Itu terkadang kita lewatkan karena kita hanya tertumpu pada sesuatu yang kita minta. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan untuk anak-anakku semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan yang diberikan untuk kita. Baik itu kenikmatan yang kita rangkai dalam doa maupun kenikmatan-kenikmatan yang ternyata jauh lebih banyak tidak kita minta tetapi Tuhan tetap berikan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita semuanya. Anak-anakku yang luar biasa, dengan bersyukur akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Anak-anakku yang luar biasa, Bapak sudah baca dari link seberapa aku rindu. Semuanya sehat, semuanya siap untuk bertemu Bapak hari ini. Semuanya dalam semangat yang luar biasa, Bapak senang. Ada beberapa yang kemudian menyampaikan ke Bapak, ini saya baca punyanya Kak Ana, ternyata sangat merindukan bertemu di sekolah. Kalau boleh Bapak tahu siapa yang paling dirindukan Kak Ana di kelas ini? Siapa Pak Kak? Arif, Pak Arif, Pak, karena sangat mempesona. Ya, betapa bahagianya Bapak dirindukan oleh seseorang di kelas ini, dan saya yakin semuanya rindukan sama Pak Arif, karena Pak Arif juga sangat rindu kepada anak-anakku semua. Suasana telah memisahkan kita menjadi berjarak. Biasanya kita bersenda gurau, bisa bertemu, tetapi sekarang terbatas sekali anak-anak. Ingat, kerinduan yang ada di antara kita, kerinduan yang begitu menggunung ada di antara hati Pak Arif dan hati anak-anakku semua, adalah hadiah yang sangat indah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, rindu itu sangat indah. Maka dari itu anak-anak, rindu itu jangan diratapi, tapi disyukuri. Dengan rindu itu ada kasih sayang, dengan rindu itu ada kepedulian, dengan rindu itu ada semangat. Maka dari itu anak-anak, mari dengan rindu yang kita miliki ini, kita jadikan motivasi untuk bangun bersama, bangkit bersama. Kita akan menjadi generasi yang luar biasa. Anak-anakku kelas 8A yang hebat, kemarin di pertemuan sebelumnya Bapak sudah mengajak anak-anak untuk diskusi mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, sudah sedemikian anak-anak paham, dan Bapak senang sekali tugas yang kemarin anak-anak mengerjakan dengan tepat waktu,
Walaupun ada satu ya yang ternyata terlambat mengumpulkan tugas. Tapi tidak apa-apa, kita sudah bicara dan saya yakin anakku yang kemarin terlambat mengumpulkan tugas kali ini tidak akan terlambat lagi. Dipersiapkan lebih matang. Oke anak-anak, Pancasila sudah begitu kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa uraian dari anak-anak yang sudah dikirimkan Pak Arif tugas yang pertama, betapa anak-anakku merasakan Pancasila itu benar ada bersama kita. Maka dari itu sekarang pada pertemuan ini kita akan mempelajari betapa pentingnya Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku kelas 8A yang sangat Bapak rindukan. Untuk selanjutnya kita ke meja tayang. Oke ya. Oke anak-anak. Ini sudah sarapan semua kan ya? Wajah-wajahnya wajah-wajah kenyang kelihatannya. Belum menyapa ini anakku dan jauh dari sana, Kak Rovina. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kak Rovina, cerah sekali pagi ini. Tentu semangatnya juga luar biasa. Jangan sakit lagi ya. Iya Pak. Jaga kesehatan, semangat. Oke anak-anakku yang luar biasa, dari meja tayang ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Coba yang pertama, Kak Putu. Kak Putu, sebenarnya seberapa penting Pancasila itu dalam kehidupan Kak Putu? Pancasila itu sangat penting untuk menjalani hidup, untuk lebih bisa hidup yang lebih baik. Luar biasa, luar biasa. Berarti dari jawaban Kak Putu, Bapak tahu, Bapak sadar betul bahwa Kak Putu benar-benar, oh ini Pancasila sudah paham. Anak-anakku, sekarang Pak Arif akan menayangkan sebuah tayangan untuk kemudian Pak Arif jelaskan. Nanti jangan lupa ya, anak-anak setelah tayangan nanti kita diskusi. Sekali lagi, yang sering Pak Arif sampaikan, jangan pernah ada takut, jangan pernah ada malu untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan pemikiran, untuk menyampaikan keluhan. Tidak boleh ada rasa malu, takut. Kita sudah saling terbuka hati untuk kemudian saling menyandingkan hati antara Bapak dengan anak-anakku semua, sehingga jangan sampai kalian memendam rasa, kemudian akhirnya masalah tidak terselesaikan dengan baik. Pak Arif 24 jam bersedia untuk melayani anak-anakku dalam hal keluhan apapun, sehingga Pak Arif berusaha untuk memberi solusi dari setiap permasalahan anak-anak dalam belajar maupun dalam bergaul ya. Tuhan sudah membuat kita bertemu. Kita bertemu ini bukan kebetulan anak-anak, pasti sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai ketentuan Tuhan. Bahwa di kelas ini akan bertemu murid-murid yang luar biasa dengan Bapak. Maka dari itu, bismillah, Bapak ingin memberi manfaat sebanyak-banyak untuk anak-anakku. Jangan sungkan, jangan takut, selamanya kalian adalah anak-anak yang disayang sama Pak Arif. Oke. Kita ke tayangan pertama. Oke anak-anak. Semoga muncul ya anak-anak ya. Oke, sudah muncul ternyata. Ini gambar apa ini? Bapak pengen tanya sama Kak Rina. Kak Rina, ini gambar apa Kak Rina? Halo Kak Rina.
Iya Bapak, Ini itu gambar apa? iya itu kalau nggak salah aku sudah tahu pasti itu gambar Garuda Pancasila. Mantap sekali. Saya suka tadi kalimatnya direvisi. Saya yakin tahu betul Pak itu Garuda Pancasila. Berarti sudah yakin, sudah paham bahwa ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Kita mulai ya anak-anak ya. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini akan kita pelajari hari ini anak-anak. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Itu aku menggali di dalam ingatanku. Anak-anak pasti ingat ini suara siapa? Ini suara Bung Karno. Menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang ada. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang jelas. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Suara ini pasti juga tidak asing bagi anak-anak. Tuhan, bangsa, dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Oke anak-anak. Satu hal dari video tadi yang Pak Arif ingin ingatkan. Yang pertama, betapa kita berbineka. Kita Indonesia berbineka. Itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan kita syukuri. Siapa yang menciptakan kebinekaan ini? Apakah kemudian penguasa? Apakah kemudian kebetulan begitu saja? Tuhan telah menciptakan kebinekaan di Indonesia ini. Suku, agama, ras, golongan, semuanya berbineka. Itu adalah keniscayaan yang ada di Indonesia
yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian kita mensyukuri kebinekaan itu. Bagi anak-anak, dengan kebinekaan itu harus disatukan, harus dipadukan dalam keselarasan yang harmonis. Tentunya dengan Pancasila. Oke, kita lanjut anak-anak ya. Pancasila sebagai dasar negara. Arti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, ditetapkan sebagai dasar bagi pertama berdirinya negara Indonesia. Berikutnya, penyelenggaraan negara Indonesia. 3. Mengandung tujuan negara Indonesia. Yang keempat, sebagai tolok ukur dan norma penyelenggaraan negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah sebagai tolok ukur pencapaian penyelenggaraan negara Indonesia. Anak-anakku yang luar biasa, dari pemaparan ini jelas betapa Pancasila memegang peranan yang luar biasa sebagai dasar negara Indonesia. Anak-anak, mari benar-benar kita rasakan betapa Pancasila itu ada dan sangat penting sebagai dasar negara Indonesia. Anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara dalam tulisan beliau Notonegoro seperti dikutip oleh beliau Darji Darmodiarjo pada tahun 1995 dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian, Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Demikian disampaikan oleh beliau Notonegoro yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh beliau Darji Darmodiarjo pada tahun 1995. Konsekuensi dari Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku nanti kalau Bapak menyampaikannya terlalu cepat, anak-anakku bilang ya, nggak apa-apa. Langsung disampaikan, Pak terlalu cepat, ngejarnya susah. Oke, pokoknya penyampaian Bapak kurang pas, anak-anak boleh menyampaikan keinginannya harus bagaimana gitu ya. Anak-anak harus jujur, terbuka, jangan takut sama Bapak. Memang Bapak raksasa kalau anak-anakku takut. Gede sih, tapi kan bukan raksasa. Oke, Bapak lanjutkan. Konsekuensi dari Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, pelaksanaan negara seharusnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Apabila pengelolaan negara yang melenceng dari nilai Pancasila, maka harus dilakukan koreksi agar pembangunan dan pengelolaan negara kembali bertumpu pada dasar negara yang berdasarkan nilai-nilai pertama, ketuhanan. Berikutnya, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir, keadilan. Oke, ayo, Kak Ana, enggak boleh ngantuk. Enggak ngantuk, Pak. Lagi sakit hati. Aduh, Iya. maka dari itu hati harus dipelihara ya, dijaga. Biar tidak sakit. Oke. Teman satu kelas saya menyakiti hati saya, Pak. Ya ampun, itu pasti putu ya.
Pak Putu. Iya Pak, Pak Putu Pak nakal Pak, sama Pak Wayan nakal. Bohong Pak, bohong. Anak-anak, begini, oke. Bapak potong sedikit. Anak-anakku menjaga hati atau menjaga perasaan itu harus kita lakukan sebagai salah satu ajaran agama. Anak-anakku, kita berbagai macam agama, tetapi ajaran inti agama tentang menjaga hati adalah sama. Kita untuk tidak pernah menyakiti hati, tidak pernah membuat orang lain kecewa. Maka anak-anak dalam pergaulan sehari-hari kita harus tenggang rasa. Anak-anak begini, ini sedikit motivasi bahwa anak-anakku dengan Pancasila ini, maka anak-anak bisa mengambil nilai-nilai cinta. Cinta yang bagaimana Pak Arif? Cinta yang mendekatkan nilai-nilai kemanusiaan. Ana mencintai Wayan, Wayan mencintai Ana dengan konsekuensi kasih sayang atas nama kemanusiaan. Ana sedih, dihibur oleh Wayan, Wayan sedih, dihibur oleh Ana. Itu hal yang harus, bukan hanya boleh. Kenapa? Kepedulian. Oke, anak Bapak lanjutkan ya. Oke, Kana lanjutkan ya. Iya Bapak. Oke, hatinya dijaga. Wayan menjaga hati Kak Ana, sanggup? Sanggup Bapak. Mantap. Oke, Bapak lanjutkan. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup, Bapak akan awali dengan pengertian dari pandangan hidup terlebih dahulu. Pandangan hidup adalah seperangkat nilai luhur yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya sebagai acuan atau pedoman kehidupan bagi manusia penganutnya, sehingga menimbulkan tekad yang kuat bagi penganutnya untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Ini pengertian mengenai pandangan hidup adalah seperangkat nilai yang luhur, nilai yang baik. Dalam bahasa Jawanya nilai yang adiluhung. Nah, ini anak-anakku yang dari Bali, anak-anakku yang dari Nusa Tenggara Timur. Luhur itu sama dengan di Jawa ada adiluhung. Mungkin kalau di Bali, coba Bapak tanya ke Kak Wayan. Kak Wayan, Iya, Bapak. adiluhung ada nggak Kak Wayan bahasa Bali? Ada Pak Wayan. Itu Ada, sama artinya artinya luhur juga ya? baik sekali Bapak. Oh iya. Kalau Kak Rovina, halo Kak Rovina. Iya Bapak. Kak Rovina, itu bahasa daerahnya luhur. Bahasa daerahnya luhur, baik sekali itu di tempat Kak Rovina. Apa Kak? Bahasa daerah di sana Kak? Luhur, Kalau baik. bahasa daerahnya naleok. Naleo. Naleok. Naleo. Nah, dengan bahasa berbeda-beda dari bahasa daerah itu memiliki makna yang sama, yaitu luhur. Kemudian diyakini kebenarannya. Dari hal itu kebenarannya sudah diyakini betul. Kebaikannya, ketika itu dilaksanakan, kebaikannya adalah nyata. Keindahannya, indah sekali menghiasi kehidupan. Indah, sangat indah. Menghiasi kehidupan. Kemudian, dan kegunaannya. Nah, ini bermanfaat dalam kehidupan. Sebagai acuan atau pedoman. Nah, ini pegangan. Acuan, pedoman, pegangan di dalam kehidupan bagi manusia yang menganutnya. Sehingga menimbulkan tekad yang kuat. Wah, menjadi sebuah kekuatan anak-anak. Menjadi sebuah kekuatan. Menjadi sebuah kesatuan rasa. Bagi penganutnya untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nyata dalam kehidupannya. Nah, sekarang pandangan hidup Pancasila. Nah, ini anak-anak yang Pak Arif jelaskan berikutnya. Arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Oke, yang pertama nilai ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan diyakini kebenarannya. Oh, berarti kita yakin dengan kebenaran dalam ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kebaikannya pun demikian, kita yakini bahwa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, kita yakin bahwa itu akan mendatangkan segala kebaikan. Keindahannya pun demikian, bahwa Pancasila itu dengan nilai yang Pak Ari sebutkan tadi, indah. Indah itu, coba Pak Arif minta bantuan siapa ini ya? Ini Pak Arif minta bantuan, Kak Yuli ini. Kak Yuli. Terima kasih Pak Arif. Apa kabar Kak Yuli? Iya, kok saya tidak ditunjuk sih Pak Arif, kok Ya, bilang bergilir saja. dong, bergilir. Sekarang giliran Kak Yuli. Apa sih makna keindahan bagi Kak Yuli? Coba keindahan. Indah itu kalau menurut saya itu enak dilihat Pak Arif. Oh, Seperti enak Pak Arif dilihat. yang ganteng itu loh Pak Arif. Iya. Indah itu nyaman, membuat hati nyaman ya. Indah dengan mata melihat, oh itu indah, nyaman. Kalau Pancasila ini indah, bagaimana? Ya Pancasila ini membuat kita nyaman. Ketika Pancasila ini dilaksanakan, indah, kehidupan kita menjadi indah. Ada toleransi. Ya, namanya udah kelihatan. Putu, wah ini orang Bali. Agamanya biasanya Hindu. Pak Rovina tadi, Pak Arif lihat cara berdoanya begitu. Pak Arif langsung bisa menyimpulkan, oh Pak Rovina ini saudaraku yang beragama Katolik. Terus kemudian dari baju kelihatan Kak Ana, Kak Yuli, terus Karina. Dengan pakaian begitu langsung itu adalah identitas orang yang beragama Islam. Berbeda-beda. Pak, kan semua agama sama, Pak. Anak-anak, agama tidak sama. Sekali lagi ya, di sini Bapak menyampaikan bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain itu tidak sama. Kita harus menerima itu sebagai perbedaan. Tapi tidak masalah dengan perbedaan itu. Jadi kalau ada yang bilang, semua agama itu sama. Kamu beragama apa saja boleh. Semuanya sama menuju ke tempat yang sama. Anak-anak, persamaan jangan dipaksakan menjadi begitu. Bahwa keniscayaan, Pak Arif seorang Muslim, kemudian Kak Rovina seorang Katolik, itu adalah memang berbeda. Tetapi apakah perbedaan itu menjadi masalah? Oh tentu tidak. Kenapa? Dalam Pancasila ada toleransi. Merukunkan perbedaan agama bukan dengan menyamakan semua agama sama. Tidak, tetapi dengan toleransi. Kenapa Pak Arif begitu yakin dengan toleransi akan bisa merukunkan semua? Karena semua agama mengajarkan toleransi. Pak Arif coba nih pengen tahu dulu nih sebelum jauh, sebelum melanjutkan. Kak Putu open mic. Iya Bapak. Kak Putu, dalam ajaran agama Kak Putu, mengganggu Pak Arif sholat boleh enggak? Oh tentu saja tidak boleh Bapak. Dalam ajaran agama Hindu, kalau mengganggu kehidupan orang lain boleh enggak? Tentu saja Pak, tidak boleh. Nah, sekarang Pak Arif tanya Kak Rovina, saudara Pak Arif nih, anaknya Pak Arif yang beragama Katolik. Kak Rovina, open mic. Ya, sudah Bapak. Kak Rovina, ada enggak ajaran agama Katolik itu sakiti orang sholat itu? Bikin sedih orang sholat. Ada enggak? Tidak ada Bapak. Tidak ada. Terus, punya tetangga Muslim, itu punya tetangga Muslim, taruh aja sampah di depan rumahnya.
Ada nggak perintah seperti itu? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Coba tes satu coba. Bu Rovina, itu ada tetangganya yang beragama Islam sedang kesusahan, anaknya sakit. Kira-kira ajaran agama Katolik tentang tetangga yang sakit bagaimana, Bu Rovina? Kita harus saling mengunjungi, menguatkan supaya dia lekas sembuh. Oh begitu rupanya, luar biasa. Nih sekarang Pak Arif tanya sama Kak Rina. Kak Rina, how are you? Apa kabar? Loh, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Dari Mantap. tadi nggak dipanggil-panggil. Ya, ternyata suaranya, oh enak, ini pasti alatnya untuk online baru ya. Sinyalnya kelihatannya ya lancar ini. Iya. Kak Rina. Iya. Kalau Bapak. misal beli putu itu rumahnya bersebelahan sama Kak Rina. Kemudian Kak Putu ini tiba-tiba istrinya sakit. Bukan sakit hati karena dikhianati loh ya. Ini sakit karena kehujanan. Batuk, pilek. Ketika ada tetangga yang sakit, ajaran agama Islam bagaimana, Bu Antarina? Kalau ayah aku ya Bapak suka ngajarin siapapun tetangganya kita harus sering mengunjungi walaupun kita berbeda agama. Jadi tetap kita harus saling silaturahmi itu. Kalau ayah mengingatkan itu. Ya. Silaturahmi, mungkin teman-teman kita silaturahmi, coba biar teman kita yang lain yang beda agama mungkin bisa diberi keterangan artinya silaturahmi apakah dalam bahasa Indonesia, Kak? Oh iya, itu misalkan kita berkunjung menengok, jadi tetap kita harus seperti saudara gitu Bapak. Oke. Oh iya, Pak Arif lupa. Silaturahmi itu sudah bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Arabnya silaturahim. Jadi silaturahmi, tapi mungkin masih karena bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Arab, mungkin masih asing bagi Kak Putu, Kak Wayan, Kak Rovina. Silaturahmi itu hubungan, ya toh, menjalin hubungan yang baik dengan manusia silaturahim. Jadi menjalin komunikasi, menjalin kerjasama, saling memperhatikan dengan cinta, dengan kasih sayang. Terima kasih Kak Rina. Pak Arif, saya Pak Arif. Iya Bapak. Oke. Kenapa ini Kak Ana? Mau tanya? Itu Pak, siapa itu Kak Putu itu masa dia makan jajan di depan saya Pak. Iya. Wah, ini andaikan kita bertemu ya, kita tatap muka, kita bisa berbagi jajan. Ya, Pak Putu kan rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, Pak. Kak Putu itu, Pak. Iya. Pas saya lagi puasa, dia makan kue di depan rumah saya, Pak. Boleh itu, Pak? Oh iya, oke anak-anak begini. Ini ya, coba Pak Arif ini hentikan sebentar. Begini, saya yakin kalau ini di bulan puasa Ramadan, toleransi sudah sangat bagus. Tidak ada agama, bukan Islam pun tidak ada yang kemudian sembarangan makan di mana-mana. Pasti, oh ini apa? Muslim sedang puasa, kita harus menghormati dengan tidak makan di sembarang tempat. Nah itu pasti sudah terjadi. Tetapi kalau kemudian itu puasa-puasa sunnah, nah ini puasa-puasa sunnah, puasa-puasa yang tidak dijalankan di bulan Ramadan, kadang orang lain tidak tahu kalau kita sedang puasa. Nah, kita sebagai umat Islam mengambil hikmah itu. Hikmahnya apa? Bukan marah-marah. Putu, kamu ini gimana? Ini kan sedang puasa, kok makan di depanku. Nah, tidak boleh begitu juga. Karena kenapa? Pak Putu nggak tahu kalau kita sedang puasa, karena kita puasa sunnah. Yang terjadi apa adalah kita kembalikan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini puasa sunnah, godaannya lebih hebat ya Allah. Kita sampaikan kepada Tuhan, ya Allah, ini puasa sunnah, godaannya lebih hebat, godaannya lebih berat. Ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Pokoknya terserah padamu ya Allah, yang jelas ini lebih berat. Maka kita berprasangka baik kepada Allah. Kita pasti diberi kekuatan, kita diberi
kemapanan iman, diberi semangat ketakwaan yang luar biasa dari Allah dengan kejadian itu. Gitu ya, Kak Ana ya. Iya, Bapak. Jadi kalau Kak Ana pas puasa, terus kemudian ada orang lain makan di depan kita, itu ujian sabar. Kita tidak boleh langsung, aku ini puasa, kamu kok makan di depanku? Ale. Apalagi ini Kak Ana orang Surabaya. Ya apa sih, kon? Aku ini puasa, minggato. Tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Jadi Maaf ya bahwa Kak Ana ya. puasa ini adalah mengendalikan hawa nafsu, termasuk mengendalikan marah, mengendalikan egois, mengendalikan semau gue. Nah itu. Maka dengan kesabaran yang kita miliki ketika puasa, kita kurangi tuntutan-tuntutan kita kepada orang lain, termasuk tadi ya kita maafkan Kak Putu yang kemudian makan di depan kita karena kita puasa sunnah. Mereka Pak Putu dengarkan tuh Pak Arif bilang apa. Tapi kalau puasa Ramadan pasti menghormati. Tapi Ya ini maaf Pak Arif ya. Pak Arif akan cerita sedikit saja. Pak Arif pernah menjadi ketika itu liputan di Jembrana di dekat di Bali. Di Jembrana itu ternyata ketika sholat Jumat di Jembrana kan ada yang komunitas Muslim banyak ya Kak Putu ya, di Air Kuning. Iya. Ternyata ketika sholat Jumat yang menjaga kendaraan dan lain sebagainya itu saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Ya benar ya, pernah lihat saya gitu. Jadi yang mengatur lalu lintas dan sebagainya ini ternyata saudara-saudara kita yang beragama Hindu yang kemudian beraktivitas di luar masjid. Begitu juga ketika nyepi. Ketika menyepi itu ternyata yang menjaga keamanan selain pecalang itu ternyata saudara-saudara yang beragama Islam. Ada Ansor, ada pemuda Muhammadiyah, ternyata beraktivitas untuk menjaga keamanan ketika nyepi. Betul begitu ya Kak Putu ya sama Kak Wayan ya? Benar Pak. Benar Pak. Benar, Bapak, benar. Ya, itu kenyataan yang luar biasa, keniscayaan yang hebat yang telah diciptakan oleh Tuhan untuk kemudian terjadi di depan kita, bahwa inilah indahnya keberagaman di Indonesia. Oke, Pak Arif lanjut ya. Pak Arif Iya, lanjutkan. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life. Pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Indonesia, sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Oke anak-anak. Terima kasih. Kita kembali. Oke. Pak Arif sudah menayangkan tadi, kita lihat bersama. Pak Arif ingin kembali dulu ke tayangan film tadi yang di depan, film yang pertama tadi ditayangkan. Yang bisa diambil hikmah dari film tadi apa? Ini yang pertama, Bapak ingin, ini siapa nih? Ayo, lambaikan tangan yang ingin berpendapat tentang film tadi. Ayo, lambaikan tangan siapa yang ingin. Oke, ini yang pertama Kak Wayan. Kak Wayan, ayo komentari film tadi. Baik Bapak, apa ya saya lihat tadi di video yang Bapak tayangkan tadi, itu kita diajarkan, kita harus selalu menerapkan ajaran dan nilai-nilai Pancasila Bapak dalam kehidupan sehari-hari. Artinya nilai yang diajarkan itu tidak hanya kita hafalkan, tapi lebih diamalkan dalam kehidupan. Kira-kira itu Bapak yang dapat saya amati tadi. Luar biasa Kak Wayan mengingat betul bahwa Pancasila itu bukan hanya untuk dikatakan, tidak hanya sampai perkataan, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hebat. Sekarang coba berikutnya ada Kak Ana. Apa tadi yang dilihat dari film tadi Kak Ana? Terima kasih Bapak.
Menurut saya Pak, dari film yang Pak Arief tayangkan tadi itu Pancasila itu sangat penting Pak, sebuah pedoman. Jadi ibaratnya nanti kalau kita tidak punya Pancasila Pak, hidup kita tanpa arah dan tujuan Bapak. Gitu Bapak. Luar biasa. Terombang-ambing ya, karena ya, sudah pemikiran yang luar biasa dengan Pancasila. Ibaratnya berlayar tanpa nakoda Bapak. Itu menyakitkan sekali. Berlayar tanpa nakoda. Maunya pergi ke Pelabuhan Lembar, sampainya di Pelabuhan Antah Berantah. Oke, karena luar biasa menjadi jalan hidup dengan Pancasila itu. Berikutnya ini siapa ini yang belum? Kak Rovina, anakku nun jauh di ujung timur. Silakan anakku. Ya. Bagaimana? Apa yang tadi bisa diambil pelajaran hebat dari film tadi? Silakan Kak Ana. Terima kasih Bapak, dari film yang ditonton tadi. Ternyata nilai-nilai Pancasila ini menjadikan dasar bagi kehidupan kita dalam menghadapi keanekaragaman yang ada, baik keanekaragaman suku, ras, agama maupun golongan. Jadi Pancasila dijadikan sebagai dasar landasan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita yaitu bersatu menjadi ini tetap tercapai Bapak. Luar biasa. Ini rupanya Kak Rovina merasakan film itu di awal tadi menunjukkan bahwa Indonesia ini beragam, Indonesia ini bineka, bahwa bahwa kebinekaan Indonesia itu adalah sebuah kenyataan bahwa benar-benar diciptakan Tuhan beraneka ragam, bahwa Tuhan benar-benar menciptakan Indonesia itu berbineka, tetapi tidak ada satupun ciptaan Tuhan itu yang sia-sia. Termasuk menciptakan Indonesia yang berbineka ini. Nah, rupanya Kak Rovina menyadari betul itu, bahwa dengan kebinekaan itu, bahwa dengan keanekaragaman di Indonesia itu, Bapak, tolong waktunya sudah lewat. Bahwa dengan keberagaman itu melalui Pancasila bisa menyatu, bisa menjadi satu, bisa saling menghargai, bisa saling menyemangati. Oke anak-anak, untuk pertemuan Bapak kali ini, Bapak akan akhiri sampai di sini. Tapi sebelum Bapak mengakhiri, Bapak ingin kita mengingat bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, ini merupakan sebuah paket sebagai dasar negara. Pancasila kita berada di Indonesia menjadi tatanan yang tidak bisa kita pungkiri lagi, membuat Indonesia menjadi tertata, Indonesia terlaksana dengan baik dalam pemerintahannya, dalam tata laksana kenegaraannya. Sebagai pandangan hidup, Pancasila telah menyatukan kita semua, telah membuat kita hidup bahagia bersama, saling bersemangat, saling memberikan motivasi, sehingga dengan Pancasila hidup kita dalam harmoni. Anak-anakku yang luar biasa, Pak Arief akan mengirim form, Google Form melalui grup WA kita. Kemudian form itu untuk anak-anakku kerjakan. Ingat, tugas itu berbatas waktu ya anak-anak ya, hanya bisa dibuka selama 120 menit. Nah, sehingga pastikan anak-anak dalam waktu yang cukup, dalam 120 menit itu untuk mengerjakan itu. Karena setelah itu ditutup, selesai, anak-anak sudah tidak bisa membuka lagi. Oke, anak-anakku yang luar biasa, jaga kesehatan, selalu bersemangat. Ada permasalahan apapun, sampaikan ke Pak Arief, ingin diskusi apapun, Pak Arief selalu terbuka 24 jam waktu Pak Arief untuk anak-anakku semua. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Pak Arief selalu sayang kepada anak-anakku semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku. Semangat.